Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, syukur Alhamdulillah hingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala aktivitas kita semuanya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Izinkanlah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan akikoh. Walaupun akikoh ini bukan satu hal yang asing lagi di telinga kita, tetapi paling tidak adalah sebagai pengingat kita, khususnya bagi orang tua yang punya putra-putri. Terkait dengan masalah akikoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin murtahinun bi akikotih tuzbahu anhu yaumas sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu tergadai dengan akikohnya. Artinya bahasa tergadai ini kepemilikannya kurang sempurna. Lalu bagaimana supaya kepemilikan anak itu secara sempurna? Kita sebagai orang tua, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengakikoi putra putri kita semuanya. Lalu kapan penyelenggaraan akikoh itu sendiri? Pada hadis ini disebutkan adalah yaumas sabi'ih, pada hari 7 kelahirannya. Kalau anak laki-laki 2 ekor, kalau anak perempuan 1 ekor. Kalau ternyata pada hari ke-7 kelahirannya belum ada kemampuan, belum ada kesempatan, maka masih ada waktu pada tanggal 14 dan juga tanggal 21. Tetapi yang jelas bahwa akikoh, karena pada akhirnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sungguh sangat dianjurkan oleh kita semuanya. Sehingga begitu pentingnya akikoh dalam rangka upaya kita memiliki putra-putri kita yang menjadi buah hati, supaya mereka menjadi generasi yang berkualitas, supaya mereka menjadi generasi yang solih dan solihah. Maka kalau tanggal 7, tanggal 14 dan 21 belum juga ada kemampuan, kita merujuk pada referensi fikih. Ya, para ulama fuqaha mereka punya pandangan ini sebagai upaya toleransi supaya kita sebagai orang tua punya kesempatan untuk mengakikoi putra-putrinya. Kalau tanggal yang ditentukan tanggal ke-7 ya, yang sangat disunahkan, yang paling afdol, yang paling baik. Kalau nggak bisa tanggal 14, kalau nggak bisa tanggal 21. Tetapi dalam pendekatan fikih, kalau tanggal 7 kelahirannya belum ada kemampuan dan kesempatan, maka masih ada waktu sampai masa nifas, ya, seorang ibu yang melahirkan, yaitu sampai 40 hari, ya, pada umumnya nifas. Kalau sampai pada 40 hari ternyata juga belum ada kemampuan, belum ada kesempatan, maka berikutnya masih ada waktu sampai habis masa susuan. Nah, masa susuan idealnya dalam perspektif Al-Quran adalah haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna kita orang tua atau seorang ibu menyusui anaknya. Ternyata setelah 2 tahun orang tua belum ada kemampuan, juga belum ada kesempatan, masih ada toleransi berikutnya. Sampai kapan? Ila sab'is sinin, sampai masuk pada usia 7 tahun putra putri kita semuanya. Ternyata setelah 7 tahun, waktu yang ditunggu-tunggu, ada rencana ingin mengakikoi putra putrinya. Ternyata anak masuk sekolah, umpamanya ini kebutuhan begitu banyak sekali, karena awal masuk pendidikan harus beli itu, harus beli ini dan lain sebagainya, yang pada akhirnya orang tuanya belum mampu juga. Nah, apakah masih ada kesempatan? Insya Allah masih.
Sampai kapan? Sampai qoblal bulu, sampai anak-anak kita belum memasuki di usia baligh. Nah, usia baligh pada umumnya kisaran 15, 16 ya, kalau untuk ukuran KTP adalah 17 tahun. Nah, kalau ternyata sampai anak-anak kita memasuki usia baligh, ternyata kita sebagai orang tua juga tidak ada kemampuan, maka secara hukum fikih kita sebagai orang tua adalah diskualifikasi, dinilai dianggap tidak mampu. Walaupun memang kita kembali lagi bahwa yang namanya akikoh hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau sampai baligh ternyata anak-anak kita belum sempat diakikoi, maka fikih begitu elastisnya, begitu toleransinya. Ya, sampai kapan orang tua memberikan kesempatan kepada anak-anaknya? Jika di kemudian hari ternyata anak-anak kita punya kemampuan lebih, maka diperbolehkan untuk mengakikoi dirinya sendiri. Inilah para pendengar semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang selalu memberikan kemudahan ya bagi kita dalam penyelenggaraannya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang tua juga mampu untuk mengakikoi putra-putri kita semuanya. Lalu dalam rangka apa sebenarnya akikoh kita laksanakan? Di samping ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Namun demikian kita kembali lagi bahwa penciptaan manusia Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya punya tujuan tersendiri, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kalian semuanya dari perut ibumu. Semua bayi yang lahir ke alam dunia ini la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, dan juga belum mengenal apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ya 3 bekal atau 3 potensi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan akal. Dalam rangka apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi terkait dengan penyelenggaraan akikoh. Kita sebagai orang tua di samping berupaya dengan yang lainnya, termasuk hal yang prinsip ini penyelenggaraan akikoh dan juga memberikan nama yang baik kepada putra-putri kita semuanya. Mengapa agama menganjurkan supaya kita memberikan nama pilihan, nama yang terbaik buat putra-putri kita? Karena memang nama adalah doa. Kalau nama itu adalah doa, maka secara otomatis ketika kita memanggil putra-putri kita semuanya, pada hakikatnya saat itu kita sedang berdoa, saat itu kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi kita yang sudah memberikan ya, nama pilihan yang indah dalam sebutan, nama yang sangat baik ya pada arti dan maknanya, jangan pernah disalahgunakan. Jangan pernah disebutkan dengan kata-kata yang tidak patut untuk anak-anak kita. Karena panggilan yang tidak patut pun adalah bagian daripada doa. Terutama adalah kedua orang tuanya, terlebih adalah bagi seorang ibu yang melahirkan. Harus bisa menjaganya dengan baik, karena setiap ucapan yang keluar dari orang tua, yang keluar dari mulut ibunya adalah bagian daripada doa. Dan yang sangat khawatirkan ketika kita menyebut satu kalimat yang tidak patut, kalimat yang tidak elok, kalimat yang tidak pantas yang ditunjukkan kepada anak-anak kita,
yang dikhawatirkan para malaikat mengamini, dan itu akan menjadi satu konsekuensi buruk bagi kita sebagai orang tua. Oleh karenanya teman-temanku sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, semoga melalui upaya akikoh yang diperuntukkan untuk anak-anak kita, semoga keturunan kita adalah keturunan yang berkualitas, keturunan yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan bisa melaksanakan kewajibannya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan lebih dari itu bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Demikianlah kurang lebihnya keterangan singkat terkait dengan masalah akikoh. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.